Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taufik Fikri Solih dengan RP 212 dari kelas 8 D4 Teknik Elektronika A akan mempresentasikan tugas mata kuliah K3 dari Standar Internasional dengan judul K3 dalam Industri Konstruksi, Implementasi dan Penerapan. Nah, latar belakang saya memulai penelitian ini adalah yang pertama tingginya resiko kecelakaan di industri konstruksi. Nah, setiap tahun lebih dari 60.000 kecelakaan fatal terjadi di lokasi konstruksi di seluruh dunia. Yang kedua, ancaman terhadap keselamatan kerja. Ancaman meliputi jatuh dari ketinggian, terjebak dalam runtuhnya bangunan, tertabrak kendaraan proyek, terkena arus listrik, tertimpa benda jatuh, dan terpapar api serta bahaya berbahaya. Yang ketiga adalah pentingnya pencegahan kecelakaan kerja. Yang ini ditekankan oleh International Labour Organization bahwa penting untuk pencegahan kecelakaan kerja khususnya di industri konstruksi. Yang nomor 4 adalah faktor yang mempengaruhi implementasi OHSMS, yang mana faktor internal seperti kebijakan perusahaan, budaya organisasi dan komunikasi, serta faktor eksternal seperti regulasi, dukungan pemerintah, dan kondisi lingkungan proyek mempengaruhi implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau OHSMS. Nah, tujuan penelitian ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Yang nomor dua adalah melindungi tenaga kerja dan memastikan keselamatan bagi setiap individu yang berada di lokasi konstruksi. Yang nomor tiga adalah memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kepada tenaga kerja. Manfaat penelitian dari yang sudah dilakukan adalah yang pertama menyediakan perhatian lebih kepada para pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi dan semua pihak terkait lainnya, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan mencapai zero accident. Yang nomor dua adalah dengan mengurangi angka kecelakaan, kerusakan, dan akibat penyakit akibat kerja, biaya yang ditimbulkannya juga dapat diminimalkan. Kemudian untuk batasan penelitiannya, yang pertama adalah berfokus pada kasus kecelakaan dan penyakit yang terjadi di industri konstruksi di Indonesia. Yang nomor dua, penelitian ini tidak membahas secara rinci tentang jenis konstruksi tertentu seperti gedung, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Untuk landasan teorinya terdapat 4. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Ini meliputi pencegahan kecelakaan, pengendalian risiko kesehatan, promosi kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Ketiga juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap faktor-faktor yang berpotensi berbahaya. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan, penyakit, dan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Implementasi program K3 yang efektif diharapkan meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kesejahteraan pekerja, dan mengurangi biaya akibat kecelakaan. Yang nomor 2 adalah konstruksi. Nah, konstruksi melibatkan pembangunan atau perbaikan struktur seperti gedung, jembatan, dan jalan raya. Ini mencakup perencanaan pengadaan bahan, pemasangan, pengujian, dan pemeliharaan. Sebagai sektor industri, konstruksi memperkerjakan banyak tenaga kerja dan melibatkan kontraktor, subkontraktor, arsitek, insinyur, dan pemilik proyek. Yang nomor 3 adalah K3 pada proyek konstruksi. Nah, K3 pada proyek konstruksi bertujuan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja serta semua yang terlibat, termasuk pengawas, teknisi, insinyur, karyawan kontraktor, dan pengguna jasa lainnya. Ini melibatkan upaya mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengendalikan potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja, penyakit, atau kerusakan lingkungan. Program K3 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dengan pertimbangan aspek teknis, administratif, sosial, dan budaya. Nah, landasan yang keempat adalah Undang-Undang K3. Terdapat 4 undang-undang yang menjadi landasan di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang nomor 2 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 30 Ayat 1. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Untuk metodenya, yang pertama di sini adalah terdapat sebab terjadinya kecelakaan. Nah, sebab terjadinya kecelakaan di sini terdapat 2. Yang pertama, faktor manusia. Bahaya kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh manusia itu sendiri atau biasa disebut dengan human error.
Antara lain karena kurangnya pengertian, kurang pengetahuan, kurang disiplin, kondisi mental misalnya seperti emosi, kejenuhan, dan lain-lain. Nah, yang nomor dua adalah faktor konstruksi. Nah, bahaya kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor konstruksi antara lain tidak adanya perencanaan ketiga, minimnya pengamanan, penggunaan atau pengoperasan alat tidak benar atau tidak sesuai, konstruksi salah sehingga roboh. Keadaan lingkungan yang kurang baik misalnya juga terjadi seperti di lapangan atau tempat kerja licin, gelap, pengap, berdebu, dan lain-lain. Sementara itu, pencegahan kecelakaan oleh faktor manusia dapat dilakukan yang pertama dengan kampanye, penyuluhan latihan, dan demonstrasi kesehatan dan keselamatan kerja secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran berkesehatan dan keselamatan kerja. Yang nomor dua adalah melakukan pengecekan secara teratur terhadap alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja, peralatan P3K, alarm atau sirine tanda kebakaran, dan sebagainya. Yang nomor tiga adalah memasang poster dan tanda-tanda kesehatan dan keselamatan kerja di tempat strategis. Yang nomor empat adalah memberikan sanksi bagi pekerja yang melanggar peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan memberikan penghargaan bagi pekerja yang telah patuh dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan keselamatan kerja di sektor konstruksi dan industri lainnya, terutama di kalangan pekerja laki-laki. Kerjasama dari semua pihak terlibat, termasuk kontraktor, konsultan, pekerja, dan pemerintah, diperlukan agar keselamatan kerja menjadi prioritas utama. Ini meliputi peningkatan pelatihan, penerapan sistem manajemen keselamatan kerja, dan pelaporan insiden kerja dengan cepat. Peran aktif dan pengawasan ketat dari pemerintah juga penting dengan tindakan terintegrasi, kesadaran dan praktik keselamatan kerja dapat ditingkatkan, mengurangi kasus kecelakaan, dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, para pekerja masih memiliki keterbatasan dalam memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga hal ini masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Yang nomor dua adalah dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, para pekerja dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit kerja yang mungkin terjadi. Yang nomor tiga adalah, walaupun ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah diterapkan, namun masih perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dan penerapan dari sistem tersebut agar dapat bekerja dengan baik. Sementara itu, untuk sarannya juga terdapat tiga saran. Yang pertama adalah mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan kerja atau biasa disebut dengan SMK3 dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan konstruksi tentunya harus menerapkan SMK3 ini. Yang nomor dua adalah para pekerja konstruksi harus menggunakan peralatan dan perlengkapan perlindungan diri yang sesuai untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Yang nomor tiga adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keselamatan kerja harus dimulai dengan pelatihan yang berkualitas tinggi bagi semua pekerja konstruksi, mulai dari pekerja lapangan hingga manajer proyek. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.